Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan masih belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian kelas 9, untuk kali ini kita akan melanjutkan KD yang kemarin, yaitu KD 3.3, dan kali ini kita akan melanjutkan ke KD 3.4. Masih teks pidato persuasif. KD-nya adalah sebagai berikut, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dari KD tersebut akan kita tentukan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring pada KD 3.4 ini, siswa dapat menyebutkan struktur teks, isi setiap bagian struktur, dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif dengan benar. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada KD ini, maka nanti pada akhir pembelajaran ini ada penilaian. Untuk penilaian KD ini adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap tanggung jawab dalam menyebutkan struktur teks, isi setiap bagian teks, dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Anak-anak sekalian, kita teruskan untuk materi pembelajaran KD ini. Ada 3 poin, anak-anak sekalian. Yang pertama itu tentang struktur teks. Secara umum, struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian. Demikian juga untuk teks pidato persuasif. Ini juga terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu yaitu, yang pertama adalah bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua bagian isi. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Itulah tadi anak sekalian struktur teks untuk pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Kita ulang: 1 bagian pendahuluan, 2 bagian isi, dan 3 bagian penutup. Kita teruskan untuk poin yang kedua, yaitu isi setiap bagian struktur teks. Jadi setiap bagian struktur teks pidato persuasif itu isinya apa? Nah, ini akan kita paparkan satu persatu. Yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan atau pembukaan itu isinya apa? Di antaranya adalah 1. Salam pembuka. Yang kedua, salam hormat atau kata sapaan. Yang ketiga, ucapan puji syukur. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada para pendengar. Kemudian yang kelima, status atau kedudukan orang yang menyampaikan pidato. Ya, itu tadi untuk isi bagian pendahuluan atau pembukaan pidato. Kemudian yang berikutnya kita berikan satu contoh seperti apa bagian pembukaan atau bagian pembuka pidato. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, beserta seluruh murid yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya
Saya juga berterima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang telah mendukung acara ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai wakil dari siswa kelas 9A mengajak hadirin di sini untuk dan sebagainya. Ya, itulah tadi anak sekalian contoh dari bagian pembuka pidato. Tadi ada 5 unsur. Namun demikian 5 unsur itu tidak harus semuanya terpenuhi, paling tidak 3 ya. Kemudian yang perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa untuk salam hormat atau salam sapa itu harus diurutkan dari status yang paling tinggi sampai status yang paling rendah. Kemudian kita teruskan untuk isi bagian struktur teks yang bagian isinya, isi pidato atau bagian yang kedua. Bagian ini adalah yang paling penting karena berisi inti dari pidato persuasif. Nah, bagian isi itu khususnya pada pidato persuasif itu terdiri dari 3 inti. Yang pertama adalah pengenalan isu atau pengenalan permasalahan. Kemudian yang kedua penyampaian argumen, pendapat-pendapat disertai alasan, dan yang ketiga adalah penguatan ajakan. Jadi pada bagian isi pidato persuasif itu saya ulang terdiri dari 3 inti ya, pengenalan isu atau pengenalan masalah, kemudian penyampaian argumen dan penguatan ajakan. Kita teruskan untuk contohnya ya, anak sekalian. Bisa anak-anak simak itu contohnya, ada bagian isu atau menyampaikan permasalahan, kemudian ada argumen, dan nanti ada bagian ajakan. Nah ini ya, ada ajakan ya, bisa disimak anak sekalian. Ya silakan dibaca sendiri ya, saya beri kesempatan untuk membaca. Udah? Belum anak-anak sekalian? Ya, kita teruskan bagian penutup. Bagian penutup pidato berisi apa saja nanti kita lihat. Penutup pidato merupakan akhir dari kegiatan berpidato. Penutup yang baik dalam berpidato akan memuat hal-hal sebagai berikut. Mohon diperhatikan untuk bagian penutup pidato isinya apa. Yang pertama berisi kesimpulan berupa ajakan. Karena ini persuasif maka mengajak atau mempengaruhi. Yang kedua permintaan atau permohonan maaf kepada pendengar. Kemudian yang ketiga adalah salam penutup. Nah, jadi pada bagian penutup pidato persuasif ada 3 ya, kesimpulan, ajakan ya, kemudian permintaan maaf, dan yang terakhir salam penutup. Kita teruskan anak-anak sekalian. Seperti yang tadi, untuk bagian pendahuluan, bagian isi ini juga ada contoh bagian penutup. Anak sekalian bisa simak sendiri, baca sendiri. Yang penting pada bagian penutup itu berisi 3 hal. Ada kesimpulan, ada permohonan maaf, dan ada salam penutup. Sudah cukup anak sekalian? Kita teruskan. Setelah tadi kita mempelajari struktur teks dan isi setiap bagiannya, kemudian ada poin yang ketiga yaitu ciri kebahasaan teks pidato persuasif.
Seperti halnya teks-teks yang lain, teks pidato persuasif pun juga punya ciri kebahasaan tersendiri. Ciri kebahasaan yang biasa terkandung dalam teks pidato persuasif antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan sebuah kegiatan, biasanya ditandai dengan predikatnya diawali dengan prefix atau awalan me, ya, me atau ber, makan, gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang menggunakan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif kalimat yang subjeknya dikenai sebuah perbuatan atau menjadi sasaran dari objek, ya. Biasanya ditandai dengan imbuhan di atau ter, ya, dikan, ya, gitu ya. Kemudian ciri yang kedua, penggunaan kata benda, baik benda yang konkret, yang wujud, ya, dan juga benda yang abstrak yang hanya bisa dirasa, atau juga benda-benda yang berasal dari bukan kata benda, berarti istilahnya dinominalisasi, ya, dari bukan kata benda menjadi kata benda karena mungkin memperoleh imbuhan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata sinonim dan antonim. Ini biasanya untuk menerjemahkan, ya, istilah atau kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Kemudian yang keempat, penggunaan kata emotif. Artinya apa? Kata emotif itu kata-kata yang bisa melibatkan perasaan pendengar, membolak-balikkan perasaan. Itu ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, yaitu penggunaan kata tugas, khususnya adalah konjungsi. Kata hubung, ada kohesi. Kohesi itu menyatakan sebab dan akibat, ya. Dan koherensi, keserasian antara kata, antara kalimat, ya. Itu koherensi dalam sebuah paragraf. Itu tentunya menggunakan kata penghubung, ya. Misalnya dan, karena, oleh sebab itu, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga banyak menggunakan kata ganti orang, pronoun, dan juga kata sapaan. Misalnya tadi yang terhormat bapak siapa, ya, ibu, tuan, itu ya, itu kata sapaan. Kemudian yang ketujuh, penggunaan kata-kata teknis atau istilah khusus disesuaikan dengan pidatonya atau tema pidato. Itu kadang-kadang pidato ilmiah yang menggunakan kata-kata istilah khusus. Kemudian yang kedelapan juga menggunakan kata modalitas, adanya kepastian, ya, kepastian. Itulah tadi anak-anak sekalian untuk ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dengan demikian sudah selesai untuk penyampaian materi, ya. Sedikit paparan struktur teks, isi setiap bagian teks dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, ya. Ya, mudah-mudahan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan anak-anakku tentang struktur teks dan ciri kebahasaan teks pidato, khususnya teks pidato persuasif, dengan harapan tentunya anak-anak bisa menulis teks pidato berdasarkan struktur teks dan ciri kebahasaan yang benar. Itu harapan Bapak Guru, ya. Jadi anak sekalian bisa menulis dengan benar sesuai dengan struktur atau sistematika dan ciri kebahasaannya. Baiklah anak sekalian, karena sudah selesai untuk pemaparannya, maka ada tagihan untuk KD 3.4 berupa tugas. Untuk itu mohon diperhatikan tugasnya apa, ya.
Nah, ini pertanyaan sekalian. Lakukan pengamatan pada seorang siswa yang berpidato pada video berikut. Kemudian, 1. Berikan tanggapan tentang penggunaan struktur teksnya. Jadi nanti akan saya kirimkan untuk anak-anak sekalian pidato seorang atau video pidato seorang siswa. Kemudian diamati video tersebut. Kemudian anak-anak sekalian nanti akan memberikan tanggapan tentang penggunaan struktur teksnya. Jadi teks pidato yang disampaikan itu apakah sudah menggunakan struktur teks dengan benar apa masih belum sempurna. Nanti anak-anak bisa menanggapi panjang lebar. Kemudian yang kedua, berikan contoh-contoh kata atau kalimat sesuai ciri kebahasaan teks persuasif dengan mengutip kata atau kalimat pada teks pidato yang disampaikan seorang siswa pada video tersebut. Jadi anak sekalian bisa nanti mendengarkan video itu dan dipahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kemudian dikaitkan dengan ciri kebahasaannya, ya. Kata bendanya ada enggak, ya, kata benda abstrak, kata benda konkret, ya. Kemudian kata sapaannya ada apa enggak, ditulis kalau ada. Kemudian kata atau kalimat aktif, kalimat pasif kalau ada tulis, ya. Sampai kata-kata istilah barangkali ada, tulis, ya. Jadi sesuai dengan ciri-ciri kebahasaannya yang 1 sampai berapa tadi masing-masing diberi contoh, ya. Kemudian seperti biasa, setelah anak sekalian mengamati video dan sudah punya data-data tugas tersebut, maka aturan pengirimannya seperti biasanya, ya. Bisa dibaca sendiri. 1 sampai 5. Ya. Kita anak sekalian, ya. Aturan pengiriman tugas untuk KD 3.4. Demikian tadi anak sekalian untuk kegiatan belajar dari rumah hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.